Di Outlast 2ND ada banyak nih barang ini. Tuh, ada hoodie, ada zip hoodie. Terus ada krenek juga, ada jaket-jaket outdoor. Dikis juga ada New York original, pokoknya 100%. Langsung aja kepoin akun Instagramnya outlast.2nd. Langsung follow, jangan sampai kehabisan. Karena stoknya limited edition, siapa cepat dia dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, Mas Denny Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Udah lama nih gua nggak update video terbaru di podcast horor. Hari ini gua mau membawakan sebuah cerita dari akun Kaskusnya Ridwan 890 yang berjudul Misteri Penampakan Hantu Wanita di Jurang yang Angker. Ini kisahnya nih disamarin namanya agar privasi sama lokasi nggak ketahuan. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya supaya lebih asik. Sebelum gue lanjut ke ceritanya, gue minta tolong untuk like, komen, dan subscribe channel gue supaya channel gue tetap terus berkembang. Thank you. Oke, langsung aja pasang earphone kalian, matikan lampu kamar, dan lihat di sekeliling kalian. Siapa tahu mereka yang tak kasat oleh mata ada di samping kalian. Check it out. Halo, sebut saja Jaja dan Rio. Di suatu malam yang dingin, angin seakan menusuk dari luar dan memaksa masuk ke dalam badan. Kala itu, waktu menunjukkan pukul 12 malam. Nuansa di sekitar warung kopi di pinggir jalan tampak sunyi dan senyap. Rio dan temannya bernama Jaja sedang menikmati hangatnya kopi hitam di malam itu. "Ja, pulang lewat mana kita?" kata Rio. "Itu lewat sana," balas Jaja sembari menunjukkan jalannya. "Masa iya sih lewat sana? Gak ada jalan lain emang?" balas Rio. "Kenapa? Takut lo? Hari gini masih percaya tahayul? Mending nyebur tuh ke kali," kata Jaja sembari tertawa. Merasa diremehkan oleh kata-kata Jaja, Rio memutuskan untuk menantang Jaja. "Oke, gini aja. Kita lewat jalan itu tanpa motor dinyalain. Gimana?" kata Rio. "Nantang gua? Siapa takut?" celetuk Jaja. Tak lama setelahnya, semangat mereka membara seperti anak muda yang ingin mendapatkan sesuatu. Singkong panas yang tersedia dilahap cukup cepat dan seruput dari kopi hitam tersebut cukup terdengar kencang. Selesai menuntaskan istirahat di warung tersebut, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Jalan tersebut memang cukup menyeramkan. Tidak ada lampu jalan hingga bertemu suatu perumahan yang padat di ujung sana. Di sekeliling jalan tersebut hanya ada rumput liar. Di kedua sisinya terdapat jurang yang terjal, cukup tinggi untuk membuat kaki atau tangan patah seketika. "Cak, gak bisa dinyalain nih motornya," tanya Rio sembari ketakutan. "Tadi nantangin, sekarang udah ketakutan aja," tanya Jaja sambil meledek. "Gak gitu, dingin nih di sini," jawab Rio. Namun seketika, suara lonceng pun terdengar. Mereka berdua terdiam dan saling melihat satu sama lain. "Ja, dengar suara lonceng gak tadi?" kata Rio. "Iya, lu pakai gantungan kunci lonceng kali," kata Jaja berpikir positif. "Lihat nih tas gua, gak ada gantungan kunci sama sekali, HP aja mati, jadi gak mungkin ada suara," kata Rio. Terdengar suara lonceng yang kedua. Kali ini cukup keras dan membuat mereka berdua panik. Tanpa pikir panjang, Jaja menyalakan motornya dan menyuruh Rio untuk naik buru-buru. "Bodo amat sama tantangan, sini, mau ikut gak? Kalau gak mau gue tinggalin nih," kata Jaja panik. Melihat respon temannya tersebut, Rio pun menaiki motor itu dan mereka akhirnya jalan.
Jaja melajukan motornya cukup cepat tanpa menarik rem. Anehnya, mereka tak pernah sampai ke ujung jalan tersebut. "Ja, kok gak sampai-sampai sih? Kata lu jalannya pendek," tanya Rio yang mulai panik. "Gak tahu nih, biasanya cepet kok, 5 menit udah sampai," jawab Jaja panik dan bingung. Saat keadaan yang membuat mereka kebingungan, sepeda motor Jaja tiba-tiba melindas sesuatu yang membuat mereka hampir terjatuh. "Ah, lu naik motor yang bener dong." "Iya maaf, gue gak tahu udah gituan," jawab Jaja bingung. Namun, mereka kaget bukan kepalang ketika gundukan yang tadi dilindas tiba-tiba terbangun. Seperti orang yang bangun dari tidurnya, pelan tapi pasti. Sosok itu bangkit dan berdiri tegak membelakangi mereka. Nuansa mencekam membuat mereka hanya terpaku diam dan memandang hal tersebut. Itu seperti manusia yang berdiri, mempunyai rambut panjang dan memakai baju cukup besar dan lusuh. Alangkah terkejutnya ketika sesuatu tersebut berbalik dan melihat dengan matanya yang merah dan tajam. Jaja langsung memutuskan untuk menggas motornya sekencang-kencangnya sembari membaca doa. Tak lama kemudian, akhirnya mereka menemukan sebuah cahaya. Laju sepeda motor pun semakin cepat dan tak peduli soal yang lainnya. Benar saja, cahaya tersebut berasal dari perumahan yang mereka cari dari tadi. Mereka memutuskan untuk menepi di salah satu warung yang buka di ruko perumahan tersebut. Melihat hal yang aneh dari mereka, si penjaga toko pun bertanya, "Loh, kenapa kalian?" tanya si penjaga toko. "Anu, itu loh," ucap Jaja yang tak sempat menyelesaikan kata-katanya. Seakan tahu apa yang dimaksud, si penjaga toko mempersilahkan mereka masuk dan dibuatkan 2 teh hangat untuk mereka. Setelah mereka cukup tenang, akhirnya mereka bercerita tentang kejadian jalan tersebut. "Oh, gitu toh. Memang banyak cerita tentang jalan itu. Jalan itu dianggap keramat oleh penduduk sini. Makanya harus hati-hati. Gak boleh ngeludah, gak boleh ngomong kasar. Apalagi nantangin jalan itu. Alah, tambah parah," ucap si penjaga toko. Mendengar cerita tersebut, mereka berdua seakan mengerti jika itu karma saat menantang sesuatu. Apalagi itu jalan yang cukup menyeramkan. Dan tak lama setelahnya, mereka melanjutkan perjalanannya kembali pulang. Terima kasih. Sekian cerita ini. Itu tadi cerita dari akun Kaskusnya Ridwan 890 yang judulnya Misteri Penampakan Hantu Wanita di Jurang yang Angker. Gokil gak? Anjir. Emang kalau hidup di pedesaan harusnya udah biasa dengan jalanan sepi. Tapi kalau ada waktu dimana kita merasa takut, itu hal yang beda. Kita ngerasain sendiri lah. Kalau kalian yang pernah hidup di desa, kalau gue emang dulunya hidup di desa, jadi tau lah jalan-jalan sepi, keangkeran-angkerannya merinding. Wah, itu udah pasti. Nah, pokoknya itu tadi ceritanya. Siapa tahu kalian merinding dan serem. Sampai di sini dulu cerita gua. Terima kasih banyak yang udah menonton sampai habis podcast horor gua hari ini. Thank you banget. Semoga kita bertemu lagi di podcast horor selanjutnya. Sehat selalu untuk kalian. Akhir kata gue ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.